Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang indah. Aku pasti bisa bersemangat. Oke, tepuk tangan. Kita mengawali pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan barokah ya. Ayo bersama-sama dibaca doa minta ilham yang baik. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Doa mencari ilmu 1. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa mencari ilmu 2. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min adzabin nar. Kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kita hari ini Ibu absen dulu ya. Mbak Zahra Azaela hadir. Mbak Zahra Carifata hadir. Mbak Zahra Cinta hadir. Mbak Zahra Laili hadir. Mbak Kinan Aliyah hadir. Semangat dong. Mbak Rehana Fitria hadir. Mbak Rina Febrian hadir. Berarti hari ini yang nggak masuk Mbak Alinda ya. Tadi keterangannya apa ini? Sakit. Ya, kita doakan ya semoga Mbak Alinda di pertemuan selanjutnya bisa segera sehat, pulih dan ikut pembelajaran bersama kita kembali. Amin. Pada hari ini ya sesuai tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menunjukkan contoh kalimat perbandingan dan analogi dalam teks serta dapat membuat kalimat perbandingan dan analogi sendiri. Terus kemudian yang kedua peserta didik dapat memberi contoh kata, antonim dan sinonim. Jadi di pembelajaran kita hari ini ya kan kita membahas tentang masih dalam bab menulis artikel ilmiah populer dengan subbab mengenal kalimat perbandingan, analogi, antonim dan sinonim. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih ya teks perbandingan itu seperti apa, kemudian teks analogi seperti apa, kalimat antonim dan sinonim itu perbedaannya apa dan contohnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan semuanya dibuka buku paket bahasa Indonesianya di halaman 99. Di halaman 99. Jadi kita masih akan membahas tentang cara menulis artikel ilmiah populer dengan subbab membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim dan antonim. Nah, sebelum kita menginjak pembelajaran kita pada hari ini tentang subbab tersebut, Lucy pengen tanya nih, ada yang pernah mendengar nggak sih? Maksudnya kayak kalimat perbandingan itu kalimat yang bagaimana atau seperti apa? Ada yang bisa enggak? Oke, Mbak, ya silahkan. Perbandingan adalah membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan secara langsung. Iya, betul. Jadi kalimat perbandingan itu kalimat yang sama ya, memiliki kesamaan sifat atau bentuk atau lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Oke, kasih tepuk tangan dong, jawaban temannya luar biasa. Bagus. Ya, bisa sedikit banyak sudah tahu lah kurang lebih kalimat perbandingan itu seperti itu. Terus satu lagi untuk kalimat analogi. Ada yang bisa nggak?
Oke, silakan Mbak, boleh. Membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara kias atau perbandingan tidak langsung. Iya, betul sekali. Kasih aplaus, saya tepuk tangan. Bagus ya. Bagus sekali. Jadi, kalau perbandingan ya itu secara langsung entah sifat atau bentuknya. Kalau analogi itu sama sebenarnya tapi dengan cara dikiaskan. Kurang lebih simpelnya penjelasan seperti itu. Untuk detailnya, ayo kita bahas bersama-sama. Kalimat perbandingan itu berarti suatu kalimat atau teks yang membandingkan dua hal atau lebih. Jelas, orang namanya saja kalimat perbandingan berarti ya pasti isinya membandingkan dua hal atau lebih. Yang dibandingkan itu bisa dari jenis sifatnya, atau ukurannya, atau jumlahnya. Contoh, kalau semisal kita membuat kalimat perbandingan dengan sifatnya, ya dengan sifatnya. Misal, kalian kakak adik gitu, tapi adiknya lebih tinggi daripada kakaknya. Nah, itu sudah masuk kalimat perbandingan berdasarkan sifatnya. Jadi, adiknya lebih tinggi daripada kakaknya. Nah, itu sudah masuk ke kategori sifat. Jadi pasti ada dua hal yang dibandingkan, tidak mungkin hanya satu. Ya, jadi kayak cuman satu, nggak mungkin. Namanya kalimat perbandingan pasti ada dua objek yang dibandingkan. Entah itu orang, entah itu barang, atau objek lainnya. Pokoknya dua hal. Gitu ya. Itu kalimat perbandingan. Apa sih ciri-ciri kalimat perbandingan gitu ya? Kalimat perbandingan biasanya ciri-cirinya menggunakan kata-kata pembanding. Seperti lebih, kurang, sama, sebanyak, sebesar, dan lain-lain. Pasti namanya kalimat perbandingan lebih, entah lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar, atau lebih apapun. Kurang, berarti dari segi jumlahnya tadi. Sama, nah itu juga bisa. Jadi kayak aku punya barang sama dengan dia, barangnya jumlahnya sama, tapi kan tetap dibandingkan bahwa jumlah barang saya 5, barang dia juga 5. Nah itu kan tetap walaupun jumlahnya sama, tapi kan tetap ada kata perbandingannya sama. Atau mungkin sebanyak apa, sebesar apa daripada ini, atau sebesar dan lain-lain. Bisa difahami ya? Oke, terus biasanya membandingkan dua hal atau lebih pasti. Jadi pasti dua hal atau lebih juga bisa. Mungkin saya dengan dia dengan siapa lagi gitu juga boleh. Jadi tidak hanya untuk dua orang saja atau dua objek saja, tidak. Kalau mau lebih juga bisa difahami ya. Sekarang kita akan masuk ke kalimat analogi. Kalimat analogi ini mirip penjelasannya dengan kalimat perbandingan, kurang lebih sama. Jadi kalau analogi atau kalimat analogi atau teks analogi itu berarti teks yang isinya menjelaskan atau membandingkan dua hal atau lebih, tapi memiliki kesamaan dalam aspek tertentu. Ibaratnya tuh dia memiliki makna yang sama, tapi lebih mudah dipahami orang lain. Ya, lebih mudah dipahami orang lain dengan kalimat kiasan yang digunakan. Itu kalimat analogi atau teks analogi. Ciri-ciri kalimat analogi. Menggunakan kata-kata kiasan seperti bagaikan, ibarat. Ciri-ciri yang kedua, membandingkan dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam aspek tertentu. Jadi intinya sama ya, kalimat perbandingan dan analogi itu sama-sama membandingkan objek ya, sesuatu di dalam suatu bahasan gitu ya. Kalau kata perbandingan tadi menggunakan kata perbandingan, kalau analogi menggunakan kata-kata kiasan. Jadi seperti bagaikan, ibarat. Dia misalnya contoh kata analogi, dia marah bagaikan api yang membara. Nah itu kan kita sebagai pendengar itu lebih mudah memahaminya. Oh berarti dia marahnya tuh benar-benar marah, kan intinya seperti itu. Nah, tapi dianalogikan sebagai api yang membara. Jadi bukan kok dia marah terus keluar api ya, bukan seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kata kiasan menggunakan ibarat. Jadi menggunakan kata-kata kiasan seperti aku suka kamu seperti ibumu menyayangimu. Nah, seperti itu juga bisa. Atau bagaikan ya, tadi ibaratnya bagaikan
bumi seisinya atau dunia seisinya. Nah, misalnya seperti itu. Atau ibarat, ya menggunakan kata ibarat juga bisa. Kasih satu contoh. Kata analogi yang menggunakan kiasan ibarat. Aku dan kamu ibaratkan langit dan bumi. Oke, boleh. Aku dan kamu ibarat langit dan bumi. Oh, sangat jauh gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya. Oke, luar biasa sekali. Biar tambah semangat, tambah fresh lagi, kita ice breaking sedikit ya. Yuk, bersama-sama tepuk Filipin 1, 2, 3. Tepuk 5 kali. Semangat fresh lagi ya. Oke, jangan ada yang ngantuk. Oke, untuk selanjutnya tugasnya hari ini silakan dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 81. Nah, itu kan ada ya bacaan fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Itu silahkan dibaca, kalian kerjakan satu bangku aja. Nah, ini berkelompok satu bangku, dua anak gitu ya. Berkelompok, analisislah satu kalimat perbandingan yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Kalimat analoginya, kalimat yang mengandung antonim dan sinonim. Kerjakan dalam dua anak itu satu lembar kerja aja. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Apa sih peserta didik difabel itu? Jadi peserta didik difabel itu peserta didik yang mengalami kekurangan secara fisik. Ya bisa jadi karena memang cacat dari lahir atau mungkin karena terjadi suatu insiden atau kecelakaan akhirnya mungkin memerlukan kayak pakai kruk atau pakai kursi roda. Lah itu sudah termasuk dalam kategori peserta didik difabel. Bisa dipahami ya? Sekarang siapa yang berani membacakan hasil diskusi? Mbak, kami berdua dari bacaan fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Terdapat kalimat perbandingan, yaitu fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolah ini tidak seperti fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolahku. Oke. Dan ada kata analogi, yaitu bagi peserta didik difabel menaiki tangga sekolah laksana mendaki gunung yang sangat tinggi. Iya, laksana mendaki gunung yang sangat tinggi, betul. Lanjut. Terus ada kata antonim, yaitu guru pendamping yang paling merasakan susah senang mengajar peserta didik difabel. Iya. Terus ada kata sinonim juga. Sinonim juga apa? Yaitu peserta didik baru dengan kruk itu memandangku. Bisa diganti juga dengan peserta didik baru dengan kruk itu menatapku. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Ini kita sudah membahas tentang apa itu teks perbandingan, teks analogi atau kalimat ya, kalimat perbandingan atau analogi, terus kata yang bermakna sinonim dan antonim itu seperti apa, kurang lebih bisa dipahami ya. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa atau mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke, ayo Mbak, cerita silahkan. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah satu, kita bisa memperbanyak kosakata, yaitu dengan memahami antonim dan sinonim, kita bisa memperbanyak kosakata dan mengetahui kata untuk berkomunikasi yang baik. Yang kedua, kita bisa membuat tulisan lebih menarik, yaitu dengan menggunakan analogi dan perbandingan, bisa membuat kata kita itu lebih hidup dan mudah dipahami pembaca. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu dengan membandingkan dan mencari tahu banyak hal dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi begitu ya untuk kesimpulan yang diberikan temanmu tadi luar biasa. Jadi pokok intinya kita itu kalau menggunakan kata, perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim itu bisa lebih memiliki makna arti ketika kita membuat suatu kalimat atau mengucapkan suatu kata-kata gitu ya. Jadi pendengar itu lebih bisa memahami makna apa yang kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa barokah untuk kedepannya. Dan semoga kalian juga
menjadi orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Oke, cukup sekian pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Banyak salahnya, banyak kurangnya dalam saya mengajar hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.